Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik anak-anakku semua, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas beberapa soal ulangan harian yang kemarin. Setelah saya periksa dan saya teliti, ada beberapa soal yang memang memerlukan analisis yang cukup tinggi. Sehingga pada pertemuan kali ini soal-soal tersebut akan kita bahas. Kalau tidak salah ada 4 soal yang memerlukan analisa yang cukup tinggi. Halo, didengar kalimatku ini, suaraku nak? Halo? Iya Pak. Baik. Nah ini pembahasan soal ulangan harian. Soal yang pertama, ini soal yang pertama ya. Limit A mendekati 0, 1/A sin kuadrat 2A per cos 2A, kemudian ditambah sin 2A cos 2A. Mungkin ini tidak ada di IPA 3. Atau ada soal yang begini di IPA 3? Ada? Halo? Ada apa tidak yang masih ingat? Ada kayaknya Pak. Ada ya, oke. Kita akan lihat pembahasannya bagaimana. Ya. Jadi langkah yang pertama, ya, ini kan sin kuadrat 2A, ini juga sin 2A. Jadi dengan demikian maka sin 2A-nya difaktorkan keluar. Sehingga akan diperoleh, ini dia. Limit A mendekati 0, ya, sin 2A-nya dikeluarkan. Sin kuadrat 2A, karena sudah keluar sin 2A-nya, maka yang kuadrat ini tinggal sin 2A. Paham? Halo? Iya. Halo? Iya Pak. Nah, Iya Pak. kemudian ini sin 2A, karena sudah dikeluarkan, maka tinggallah cos 2A. Selanjutnya, kita sudah semua tahu bahwa sin 2A per cos 2A itu sama dengan apa? Dan 2A. Tangan? Tangan 2A. Bukan 2X, tapi tangan 2A. Ya, kita lihat. Nah, ini dia. Kemudian dilimitkan semua. Saya kira kalian sudah tahu semua, limit A mendekati 0, sin 2A per A itu nilainya berapa sebentar ini? 2. Sedangkan yang di sebelah kanannya ini kita gunakan limit substitusi, yaitu kita ganti A-nya dengan 0. Ya. Jadi ini nilainya 2, kita lihat. Nah, ini dia. 2. A-nya diganti 0 akan diperoleh tangen 2 kali 0 ditambah cos 2 kali 0. 2 kali 0 itu tidak lain adalah 0. Ya. Sehingga di sini akan diperoleh tangen 0 ditambah cos 0. Tangen 0 itu berapa nilainya? 0. Cos 0 nilainya 1. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 0 tambah 1 berarti sama dengan 2. Jelas? Ya. Ini tidak ada di kalian ya. Belum saya kirimkan videonya, jadi sebentar akan saya kirim videonya supaya bisa kita disalin ya. Bagaimana tentang soal nomor 1? Soal 1 ini ada yang mau ditanyakan? Menyalinnya sebentar, karena sebentar saya akan kirimkan videonya. Halo? Bisa kita lanjut? Bisa Pak. Atau kita mau salin saja? Kalau mau salin silakan. Bagaimana? Baik, kalau begitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ya. Lihat. Nah, ini soal nomor 2. Apakah juga soal nomor 2 ini ada di kita? Karena saya buat soal itu ada beberapa model. Ada beberapa bentuk.
soal nomor 2 ini, limit X mendekati 1, sin 1 dikurang 1 per X dikali cos 1 kurang 1 per X dibagi dengan X kurang 1. Apakah soal ini juga kalian dapat? Halo? Oke, mungkin di kelas lain. Tapi ini, kenapa? Ada kan? Ada ya? Ada kan? Oke. Jadi kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita memisalkan. Memisalkan dulu bahwa 1 dikurang 1 per X itu sama dengan Y. Kemudian dari sini kita pindahkan min 1 per X-nya ini ke ruas kanan, Y-nya pindah ke ruas kiri. Akan diperoleh 1 dikurang Y sama dengan 1 per X. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Tolong dijawabnya supaya cepat. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bisa. Jadi kalau 1 per X itu sama dengan 1 dikurang Y, maka X sama dengan 1 per 1 kurang Y. Kira jelas ya? Selanjutnya, untuk X mendekati 1, maka Y mendekati 0. Kira jelas ya? Jadi kalau X-nya ini mendekati 1, maka 1 dibagi mendekati 1 hasilnya mendekati 1. 1 dikurangi dengan mendekati 1, maka Y-nya mendekati 0. Saya kira jelas. Sehingga dengan demikian, maka limit di atas ini sudah bisa kita ganti dengan limit Y mendekati 0, sin 1 kurang 1 per X, tadi dianggap Y, maka akan diperoleh sin Y. Demikian juga dengan cos 1 kurang 1 per X, kita ganti menjadi cos Y. Selanjutnya, X kurang 1, X-nya di sini sama dengan ini dia. 1 per 1 kurang Y. Nah ini dia. 1 per 1 kurang Y. Lalu di sini kurang 1, maka tetap kurang 1. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas. Oke. Kemudian angka 1 ini kita rubah dengan menggunakan pecahan di mana penyebutnya 1 kurang Y. Maka 1 ini akan berubah menjadi 1 kurang Y dibagi dengan 1 kurang Y. Nah ini dia. Pahamin? Kan ini satu nilai. Jelas? Jelas. Oke. Sebentar nyalinnya ya, sebentar. Kita pindah ke slide berikutnya. Ini kalau kita lihat ya, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal disatukan. 1 dikurangi dengan 1, hasilnya apa? 0. 0. 0. Kemudian, nah ini min dikalikan dengan min Y akan menjadi apa? Y. Kita lihat di slide berikutnya. Nah ini dia. Nah dari slide sebelumnya ini ya. Jadi 1 dikurang 1 itu habis. Kemudian min dengan minus Y menjadi Y. Kita lihat. Nah ini dia. Ingat ya, jika suatu pecahan dan pembaginya itu merupakan pecahan, ini ya, maka 1 kurang Y-nya itu kemana ini? Kali ke atas. Kemana? Ke atas. Ke atas ya. Halo? Halo? Iya. Ya, ke atas ya. Jadi jika dirubah dalam bentuk perkalian, maka ini akan dibalik. Sehingga akan diperoleh, nah ini dia. Limit Y mendekati 0, 1 kurang Y. Jadi dia menjadi ke atas. Kemudian di limit juga, yaitu Y mendekati 0, sin Y, cos Y, per Y. Nah ini dia. Nah, ini kita gunakan limit substitusi dengan mengganti Y-nya 0. Sedangkan limit Y mendekati 0, sin Y per Y ada nilainya sudah. Berapa rumusnya ini nilainya? 1. Berapa? Halo? Halo? 1. 1. Kemudian untuk cos Y-nya kita gunakan limit substitusi, yaitu dengan mengganti Y dengan 0. Maka akan diperoleh, nah ini dia. Ini gunakan substitusi, Y-nya kita ganti 0, akan diperoleh 1 dikurang 0. Limit Y mendekati 0, sin Y per Y nilainya 1.
Kemudian cos Y kita gunakan limit substitusi, yaitu dengan mengganti Y-nya 0 diperoleh cos 0. Kemudian 1 kurang 0 nilainya adalah 1, kali 1 kali cos 0 nilainya adalah 1. Maka hasilnya adalah 1. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Bisa. Kalau kita mau salin, silakan salin. Saya akan kembali ke slide berikutnya. Ke slide sebelumnya maksud saya. Mau disalin? Iya Pak, mau. Oke, kalau begitu saya kembali ke slide sebelumnya. Ya, silakan disalin. Ini soal nomor kedua. Tolong kalau sudah selesai menyalin, bersuara ya, supaya saya bisa lanjut ke slide berikutnya. Dengan sambil menyalin, tolong diteliti yang mana kalian belum paham, bisa kalian kita tanyakan. Suara saya ini jelas atau bagaimana? Jelas juga. Oke. Bagaimana? Bisa dilanjut ke slide berikutnya? Ya Pak. Sudah disalin atau belum? Sudah Pak. Oke. Ya. Saya pindah ke slide berikutnya. Nah, ini tadi ya. Ini masih penyelesaian lanjutan dari soal yang tadi. Silakan disalin. Sekali lagi, kalau sudah, silakan bersuara.
Silakan bersuara kalau sudah selesai menyalin. Bagaimana? Sudah disalin? Sudah. Oke. Kita lanjut ya soal yang ketiga. Nah, ini bentuk soal yang ketiga. Ini soal sangat menantang betul. Dan saya teliti sangat sedikit yang benar. Limit X mendekati V per 2, di mana fungsinya adalah yaitu 1 dikurang sin X ditambah cos X, kemudian dibagi sin 2X dikurang cos X. Kita lihat penyelesaiannya. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya. Pak. Mungkin IPA 3 tidak mendapatkan soal seperti ini, Kak Pak. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita mengalihkan sekawan daripada 1 dikurang sin X. Kita lihat. Nah, ini dia. Halo? Jadi kita mengalihkan sekawan daripada 1 dikurang sin X, yaitu 1 ditambah sin X. Pembilangnya dikali 1 ditambah sin X, penyebutnya juga dikali 1 ditambah sin X. Jelas dari sini? Nah, ini yang sangat susah sekali. Nah, kenapa harus dia tambah sin X, Pak? 1 ditambah sin X. Karena di sini 1 dikurang sin X. Ini sebentar akan muncul, ya. Kita lihat baik-baik. Ini diperkalikan, 1 dikurang sin X, kita kalikan dengan 1 ditambah sin X. Kita lihat. Oke. Kemudian yang sin 2X-nya ini dirubah menggunakan sudut rangkap, 2 sin X cos X. Nah, ya. Kita lihat, nah ini dia. 1 dikurang sin X dikali dengan 1 ditambah sin X. Kemudian cos X-nya juga demikian. Cos X dikali dengan 1 ditambah sin X. Nah, ini dia. Jelas sampai di sini dulu untuk pembilang? Halo? Sekali lagi saya ulang. Langkah yang pertama, kita mengalihkan baik pembilang maupun penyebut sekawan daripada 1 dikurang sin X, yaitu 1 ditambah sin X. Setelah demikian baru kita kalikan. 1 dikurang sin X dikali dengan 1 ditambah sin X, berarti ini. Kemudian ditambah cos X dikali 1 ditambah sin X. Nah, kemudian sin 2X-nya ini dirubah menjadi 2 sin X cos X. Kemudian ini juga dikalikan dengan ini 1 ditambah sin X. Nah, ini dia. Kita lihat di sini ya, 2 sin X cos X dikurang cos X. Bisa dikeluarkan cos X-nya. Akan menjadi 2 sin X dikurang 1 lalu dikali dengan sekawannya tadi, yaitu 1 ditambah sin X. Ini di sini harusnya ada kurang. Ada kurung. Bisa dipahami dari sini dulu? Bisa. Bisa, Pak. Oke, untuk yang ini 1 dikurang sin X dikali 1 ditambah sin X itu dikalikan. Ini sekawannya. Cukup mengalihkan 1 kali 1, min dikali plus menjadi min, sin X dikali sin X diperoleh sin kuadrat X. Kita lihat. Nah, ini dia.
Yang di bawah tidak dirubah, tetap saja. Kemudian 1 dikurang sin kuadrat X itu bisa disederhanakan menjadi apa? Cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Jangan lupa. 1 dikurang sin kuadrat X bisa diubah menjadi sin kuadrat X. Ya. Kemudian ini tidak dikali masuk, tidak perlu dikali masuk. Demikian juga untuk penyebut tidak perlu juga dikali masuk. Sebentar saya lanjutkan, kemudian saya kembali lagi untuk disalin. Bisa dipahami? Lanjutan. Nah, ini dia. Jadi 1 dikurang sin kuadrat X sudah berubah menjadi cos kuadrat X. Di sini juga ditambah cos X. Keluarkan cosnya ini. Sehingga yang kuadrat sebentar menjadi cos X. Dan ini sudah dikeluarkan cos X-nya. Tinggallah 1 ditambah sin X. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi kalau cos kuadrat X dikeluarkan cosnya, maka tinggal cos X. Kemudian cos X ini sudah dikeluarkan, ini maka tinggallah 1 ditambah sin X. Nah, ini dia untuk pembilang. Penyebut tidak diapa-apakan. Kemudian cos X ini bisa dicoret. Halo? Halo? Ya, Pak. Kalau ini cos X-nya sudah dicoret, maka berikutnya lakukan substitusi. Nah, ini sudah dicoret. Kemudian lakukan substitusi. Ini adalah soal limit fungsi trigonometri dengan menyederhanakan bentuk trigonometrinya. Tidak menggunakan rumus. Oke. Jadi sekarang setelah ini dicoret, lakukan substitusi, yaitu mengganti X-nya dengan pi per 2. Jadi cos X diganti menjadi cos pi per 2. Kemudian ditambah 1, kemudian ditambah sin X, X-nya kita ganti pi per 2 akan diperoleh sin pi per 2. Demikian pula untuk penyebutnya. Bisa dipahami? Ingat, pi per 2 itu berapa derajat? 90. 90. Oke ya, 90. Cos 90 berapa nilainya? 0. 0. Nah, ini dia. Ini 1 tetap 1. Sin 90 nilainya 1. Kemudian ini 2 sin pi per 2 atau 2 dikali sin 90. Berarti maksudnya 2 kali 1 dikurangi 1. Kemudian kali ya, kali 1 ditambah sin 90 berarti nilainya 1. Ya tinggal dihitung. 0 tambah 1 tambah 1 untuk pembilang nilainya 2. Ya, untuk penyebut 2 kali 1 adalah 2, dikurangi 1 maka hasilnya 1. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 2. Maka 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Dengan demikian maka hasilnya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Ya, silakan Anda salin, sambil menyalin silakan Anda teliti. Kalau belum jelas bisa kalian tanyakan. Saya akan kembali ke slide berikutnya sebelumnya. Silakan untuk disalin. Ya. Kemudian ditanyakan kalau Anda belum paham. Tolong ya, kalau sudah selesai menyalin di slide ini, kita bersuara. Supaya bisa saya lanjut ke slide berikutnya untuk disalin.
Sudah disalin? Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Nanti dicoba ya. Nanti dicoba di rumah kalian. Karena di sini saya mengalihkan sekawan daripada 1 dikurang sin X. Kalian coba nanti dikalikan sekawan dengan 1 ditambah cos X. Berarti sekawannya di sini apa? 1 Dikurang cos X. ya, Kurang cos coba X. nanti ya, coba. Apakah bisa diselesaikan atau tidak? Paham maksud saya? Ya, Kak bertanya, ya. itu kalau misalnya dikasih keluar yang dari tadi kan dari soal nomor 1 sampai sekarang, itu pangkatnya tidak ada nih kalau misalnya dikasih keluar. Yang mana, Nak? Halo? Kalau di soal nomor 1 itu yang sin kuadrat 2A, kalau Oh, dikasih keluar, iya, sin kuadrat 2A dikeluarkan sin 2A-nya. Kalau karena dia kuadrat, kalau dikeluarkan sin 2A maka tinggal sin 2A. Sedangkan yang satunya lagi sin 2A kan dikali cos 2A. Kalau dikeluarkan sin 2A-nya maka tinggal cos A. Nah, sama ini. Ya, kita lihat di sini. Halo. Nah, sebentar kita lihat ya. Nah, ini dia. Sebentar kita lihat di slide berikutnya. Saya lanjut ya. Kalau sudah ini. Iya. Nah, kita lihat di sini sebentar, akan lihat itu, akan ada itu. Nah, ini dia. Ini kan cos kuadrat X ditambah cos X dikali 1 ditambah sin X. Kalau dikeluarkan cos X-nya, maka yang kuadrat cos X tinggal cos X. Kemudian ditambah, karena cos X ini sudah keluar, maka tinggal apa di sini? 1 ditambah sin X. Paham? Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi cos kuadrat X, kalau dikeluarkan cos X-nya, maka yang cos kuadrat X menjadi cos X. Kemudian ditambah karena cos X ini sudah keluar, maka tinggal apa? 1 ditambah sin X. Nah, ini dia. Paham? Sama dengan yang tadi kasusnya. Iya. Kemudian dari sini kita lihat, ini cos X, ini cos X juga bisa dicoret. Ini sudah habis. Ketika ini sudah dicoret, maka lakukan substitusi, yaitu dengan mengganti X-nya V per 2, semua unsur X. Ini kalau sudah dicoret. Nah, itu dia. Oke, ini adalah limit fungsi trigonometri dengan menyederhanakan bentuk trigonometrinya. Sebagai latihan saya katakan tadi, nanti dicoba di rumah Anda kalikan dengan 1 dikurang cos X per 1 dikurang cos X. Apakah bisa diselesaikan atau tidak? Nanti coba di rumah. Silakan disalin dulu ini untuk soal nomor 3. Tolong bersuara kalau sudah selesai menyalin atau ada hal-hal yang belum Anda pahami, silakan Anda tanyakan.
Bagaimana? Sudah selesai menyalin? Sudah, Pak. Yang lain? Bisa kita lanjut ke soal berikutnya? Sekali lagi, sudah disalin slide ini atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Kalau demikian, maka kita akan lanjut ke soal yang keempat. Ya. Ini soal yang keempat. Jadi di antara 4 soal yang ada ini yang dibahas, maka soal nomor 3 yang memiliki analisis yang cukup tinggi. Nah, ini nomor 4 juga demikian, tidak kalah juga sulitnya. Ini sedikit juga yang menjawab benar. Limit X mendekati 0, sin 2X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah sin kuadrat 3X. Ya. Kita akan lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita misalkan X kuadrat itu sama dengan Y. Atau dengan kata lain, X sama dengan akar Y. Jadi kalau ini hilang pangkat 2-nya, maka yang Y ini menjadi akar Y. Oke. Selanjutnya, untuk X mendekati 0, jadi apabila X-nya ini mendekati 0, dipangkatkan 2, maka Y-nya juga mendekati 0. Sehingga limit di atas ini sudah dapat kita ubah menjadi limit Y mendekati 0. Nah ini dia, halo, tolong diperhatikan. Sin 2X kuadrat, di mana X kuadratnya tidak lain adalah Y, berarti sin 2Y. Per X kuadrat, X kuadratnya kita ganti dengan Y, kemudian ditambah sin kuadrat 3X. X-nya tidak lain adalah akar Y. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas. Nah, setelah demikian, supaya menuju ke dalam rumus, maka baik pembilang yaitu sin 2Y dan penyebut yaitu Y ditambah sin kuadrat 3 akar Y masing-masing dibagi dengan Y. Sehingga kita dapatkan, nah ini dia. Jadi sin 2Y kita bagi Y. Penyebutnya juga kita bagi Y. Nah ini dia, sehingga Y per Y ditambah sin kuadrat 3 akar Y per Y. Tidak masalah kalau pembilang dan penyebutnya masing-masing dibagi Y. Nilainya tidak berubah. Kenapa demikian? Ya supaya menuju ke dalam rumus. Jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Tinggal ini bisa disederhanakan. Berapakah nilai daripada Y per Y? Berapa nilainya? 1. Ini limitnya berapa nilainya? Sin 2Y per Y. Berapa nilainya? 2. 2. Oke. Tinggal ini sebentar bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini dari slide sebelumnya ya, ini 1 tadi. Oke, dilimitkan semua. Ini untuk pembilang sudah jelas, nilainya adalah 2. Kemudian ini 1 tetap 1 ditambah. Ini dia. Limit Y mendekati 0. Sin kuadrat 3 akar Y artinya adalah sin 3 akar Y dikali sin 3 akar Y. Bisa dipahami dari sini? Halo? Bisa. Kemudian Y ini dapat dirubah menjadi akar Y dikali dengan akar Y. Nah, berapa nilainya limitnya ini? Limit Y mendekati 0 sin 3 akar Y per akar Y. Berapa nilai limitnya? 3. 3. Ini juga berapa nilai limitnya? 3. 3.
Sehingga dengan demikian akan diperoleh untuk pembilanya adalah 2 dibagi 1 ditambah 3 kali 3. Sehingga akan diperoleh 2/10. Atau jika disederhanakan menjadi 1/5. Ada yang mau ditanyakan? Saya pindah ke slide sebelumnya untuk disalin. Iya. Iya, Pak. Jawab dong supaya cepat. Oke, silakan salin dulu. Sekali lagi bersuara kalau Anda sudah selesai menyalin. Bagaimana, sudah? Sudah. Sudah, Pak. Oke, kita pindah ke slide berikutnya, lanjutannya ini ya. Silakan disalin.
Sudah? Bagaimana? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Baik. Itulah beberapa penyelesaian soal ulangan harian yang kemarin, di mana soal-soal tersebut memang mempunyai analisa atau analisis yang cukup tinggi. Mudah-mudahan pembahasan ini ada manfaatnya bagi kalian. Namun sebelumnya itu, sebelum saya akhiri, saya stop share dulu, kemudian saya akan mengabsen kalian semua. Baik ya, tolong diperlihatkan ya. Saya cuma akan mengabsen berdasarkan nomor urut absen dulu ya. Karena saya pakai laptop yang satu. Nomor 5, Ainaya. Nomor 11. Kemudian nomor 15. Ini yang hadir ada 29. Nomor 2. Nomor 30. Nomor 30 ya. Nomor 14. Nomor 33. Nomor 24. Nomor 8. Nomor 7. Ini nomor urutnya sudah cocok dengan absen ya. Nomor 20. Ya, nomor 20. Halo. Iya, Pak. Iya. Ya, cocok sih, Pak. Nomor 13. Nomor 26. Nomor 4. Nomor 25. Riri Rizkiani nomor urut berapa, Nak? 31, Pak. 31. 35. Nomor urut 6. Nomor urut 18. Nomor urut 30. Nomor urut 19. Nomor urut 9. Nomor urut 26. Kenapa 26 dua kali? Nur Faradila, nomor urut berapa? 26, Pak. 26 ya. Iya. Siapa tadi yang 26 lagi tuh? Nomor urut 6 sudah. Ya, sudah kembali minat tadi. 19. Nomor urut 2 sudah. Nomor urut 9. 99 sudah. 22. Sudah. Urut 1. 2. Adila Nafisa nomor berapa? Halo? Halo Adila. Tuh. Nomor urut 3 itu Pak, Adila Pak. Berapa? Nomor urut 3. Nomor urut 3 itu Adila Pak. Nomor urut 3. Muhammad Fali 21. Hasim 16. Nur Sahrani 27. Sampai 23.
Risa 32 ya. Pak, Risa Putri hadir, Pak. Risa Iya, Pak. 32. Nah, Hasin 16. 16 sudah. Bisa kemudian tidak. Jadi yang hadir jumlah siswanya adalah 31. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Pak Muhammad Hasim hadir, Pak. Ya, nomor 16. Iya. Ya, sudah. 1, 2, 3. Baik ya semua, saya kira pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.